selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali bersama saya Pendeta Lisa Ariyanti dalam Ragi Renungan Pagi GKE Banjarbaru. Hari ini Rabu 21 Oktober 2020. Nas Alkitab yang menjadi dasar bagi perenungan hari ini yaitu dari Bilangan pasal 13 ayat 1-2, ayat 17 dan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan perikop ke-12 pengintai dan pemberontakan umat Israel. Saudara-saudari dapat membacanya dengan lengkap secara pribadi dan saat ini saya akan membacakan bagi kita Bilangan 14 ayat 5 sampai 9. Dan saya memberikan tema untuk renungan hari ini yaitu tinggal selangkah lagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang indah ini. Terima kasih atas firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus menolong dan menuntun kami agar senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Bilangan pasal 14 ayat 5 sampai 9 dengan perikop pemberontakan umat Israel, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan gambar satu ini. Pada gambar ini terlihat seseorang yang sedang bersusah payah menggali tanah untuk mencari sesuatu yang berharga di dalamnya. Dan sebenarnya hanya tinggal sedikit lagi ia bisa menemukan apa yang ia cari. Namun karena sudah merasa lelah dan putus asa, ia memilih untuk menghentikan perjuangannya dan berbalik arah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, itulah yang terjadi kepada umat Israel dalam konteks nas kita saat ini. Tinggal satu gunung yang harus mereka lewati sebelum sampai di tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu, dan mereka bisa menikmati sepenuhnya janji Tuhan kepada mereka. Namun, bangsa Israel justru memilih untuk menyerah. Karena di tanah itu berdiam orang-orang Amalek, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori, serta orang Kanaan dan orang Enak yang kuat dan gagah perkasa. Bahkan lagi dan lagi bangsa Israel mengeluh dan bersungut-sungut. Mereka bahkan ingin kembali saja ke tanah Mesir. Bahkan pada saat Yosua dan Kaleb memotivasi mereka dengan mengatakan, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu." Tetapi saudara, bangsa Israel justru mengancam hendak melempari keduanya dengan batu. Saudara, Bilangan pasal 13 dimulai dengan kalimat Tuhan yang begitu jelas bahwa Tuhan pasti akan memberikan tanah perjanjian itu kepada umat Israel. Tetapi Allah menghendaki umatnya dapat merespon dengan benar anugerah Allah tersebut. Allah ingin umatnya percaya sepenuhnya akan pemeliharaan dan penyertaan Allah. Memang benar
Gunung yang menghadang mereka di depan itu belum mereka lihat. Tetapi bukankah sudah banyak sekali gunung-gunung rintangan yang lain yang sudah mereka lewati bersama Tuhan? Bukankah saat mereka dikejar oleh tentara Firaun, laut terberau yang menghadang mereka, Tuhan belah menjadi dua? Bukankah penyertaan Tuhan sudah begitu nyata mereka alami setiap hari? Tuhan hanya ingin umatnya terus melangkah, mau berjuang dan berusaha dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan menyertai mereka. Namun masalahnya saudara, bangsa Israel hanya ingin menerima tanah perjanjian dan masuk ke dalamnya dengan gampang dan mudah tanpa perlu berjuang dan berusaha. Dan ketidakpercayaan mereka kepada Allah membuat bangsa Israel akhirnya berputar-putar tanpa arah dan tujuan di padang gurun selama 40 tahun berikutnya. Bahkan akhirnya seluruh orang dewasa yang berumur 20 tahun ke atas tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian itu kecuali Kaleb dan Yosua. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan tidak berarti perjalanan hidupnya lebih lancar, lebih baik, lebih sukses daripada orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan tidak berarti bahwa semua doa-doanya selalu dijawab dan segera dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup yang kita rasa kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Pergumulan-pergumulan hidup itu tampak seperti raksasa yang menutupi pandangan kita akan masa depan. Mungkin juga kita merasa sudah berjuang untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Tetapi karena kita tidak yakin akan pertolongan Tuhan, kita berhenti dan kemudian mundur. Padahal bisa jadi tinggal selangkah lagi kita bisa memperoleh hasil dari perjuangan kita. Mungkin juga kita mengalami berbagai tantangan berat dalam hidup ini karena iman kita kepada Kristus. Saudara-saudaraku, sebagaimana Yosua dan Kaleb, biarlah kita berani untuk melangkah ke depan, menghadapi berbagai tantangan hidup dan tantangan iman, dengan keyakinan bahwa janji penyertaan Tuhan pasti dinyatakannya di dalam hidup kita. Dan yang terutama adalah janji keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi fokus langkah perjalanan iman kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama hari ini. Kami mau percaya Bapa bahwa pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu pasti nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.